bulan setelah banjir bandang dan tanah longsor yang menghantam sebagian Sumatera, akhir November 2025. Diam-diam, pulau itu mulai bangkit. Tenda pengungsian mulai ditinggalkan. Puing terus dibersihkan. Jembatan darurat dibangun malam-malam oleh prajurit dan relawan. Rumah permanen perlahan berdiri. Semuanya berjalan tanpa berisik berlebihan, tanpa spanduk besar-besaran. Di Sumatera, negara menunjukkan sedikit bicara, banyak bekerja. Begitu bencana terjadi, ada yang ribut di Jakarta dan media sosial, menuntut status bencana nasional, seolah itu kunci segalanya. Aktivis, politikus oposisi, sebagian korban yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi bersuara nyaring di udara, tapi kosong di lapangan. Dan kini, suara mereka raib ditelan bumi. Setelah 37 dari 52 kabupaten atau kota terdampak sudah kembali normal. Pengungsi turun drastis dari 1.057.000 jiwa menjadi puluhan ribu. Ribuan rumah permanen berdiri, jalan nasional tersambung, dan pasar ramai kembali. Semuanya terwujud dari keringat para pengabdi bangsa. 2 bulan pasca banjir dan longsor, pemulihan Sumatera berjalan cepat dan terorganisir. Data terbaru dari Satgas dan BNPB menunjukkan aktivitas warga hampir 70% sudah kembali normal. Sekarang kita sudah memasuki 2 bulan pasca bencana. Dan data, fakta, dan realita di lapangan ini benar-benar menunjukkan hasil super cepat, hasil konkret, hasil kerja cepat pemerintah, tentunya bersama seluruh elemen TNI, Polri, relawan, dan bersama dengan seluruh warga. Buktinya apa? Buktinya tentu yang sudah dijelaskan oleh seluruh menteri dan pejabat terkait tadi. Apa itu? Banyak hal. Contoh konkret. Dalam 2 bulan sudah ada rumah hunian 5.500. Bahkan dalam 1 bulan sudah jadi 1.500. Ini sudah jadi ya. Jadi sekarang sudah jadi 5.500 rumah hunian. Kemudian yang kedua, dalam 2 bulan ini sudah jadi juga 98 jembatan di seluruh provinsi yang terdampak bencana. Dan juga ada 99 ruas jalan nasional yang sebelumnya terputus ataupun tidak bisa dilalui, tapi sekarang sudah bisa dilalui. Kemudian yang ketiga, di bidang kesehatan tentunya tadi sudah dijelaskan, ada 87 rumah sakit dan 867 puskesmas yang sebelumnya terdampak, tapi dalam 2 bulan, bahkan 1 bulan yang lalu, saat 1 bulan sudah siap melayani pasien. Dan tentunya juga sekolah sudah hampir 100% dari Pak Menteri Dikdasmen. Kemudian pasar sudah beroperasi, rantai ekonomi sudah berjalan di seluruh wilayah. Ada hal-hal yang sudah dikerjakan, berikut jumlah fungsinya. Seperti misalnya halaman 32, tercatat ada di Aceh 69.000 lebih, 6.111. Fungsi Sumut ada 5.098 dan Sumbar 160. Jadi dari yang pertama kali pada saat bencana masyarakat panik, lebih kurang 2 juta orang mengungsi, sekarang ada 74.369. Sebagian besar sudah kembali ke rumah masing-masing. Angka dan kerja lapangan sudah bicara. Sumatera bangkit membungkam mereka yang berisik menuntut status bencana nasional sekarang juga. Bencana bermula dari hujan ekstrim akibat siklon tropis Senyar antara 20 sampai 30 November 2025. Sungai meluap, banjir bandang menyapu kampung, longsor menimbun desa-desa. Aceh Utara kehilangan ratusan nyawa. Agam dan Padang Pariaman di Sumatera Barat porak-poranda. Tapanuli dan sekitarnya di Sumatera Utara terisolasi berminggu-minggu. Dampak tak hanya fisik. Sawah gagal panen, ekonomi lumpuh, trauma mendekam.
Namun di tanah penuh lumpur, orang-orang tetap bekerja tanpa banyak bicara. Alhamdulillah progresnya luar biasa, sangat cepat, tetapi masih banyak PR-PR yang harus kita lanjutkan. Jadi oleh karena itu mohon dukungan dan kerjasama dari semua pihak. Jadi setelah pertemuan ini kita akan lanjutkan juga dengan pertemuan teknis di lapangan untuk menyelesaikan beberapa PR yang masih perlu diakselerasi. Jadi yang utama adalah bahwa ini bukan hanya urusan pusat tetapi juga urusan daerah. Jadi kita juga harus dukung Pemda-Pemda untuk bisa berperan aktif di sini. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi seperti tadi awal kita tegaskan bahwa bencana bukan hanya di 3 provinsi ini. Sejak pasca November kita menghadapi bencana Sumatera, terus kemudian rangkaian bencana serupa hidrometeorologi juga terjadi di beberapa daerah yang lain, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Halmahera, terus kemudian Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan lain-lain. Semua daerah lain juga tetap terus kita kawal penyelesaiannya. Hanya 2 kabupaten di Aceh yang masih memperpanjang status darurat. Sisanya sudah transisi ke pemulihan. Presiden Prabowo Subianto memantau ketat, mengerahkan ribuan alat berat, dan memastikan logistik lancar. Tentu, tantangan masih ada. Trauma psikososial, pemulihan ekonomi jangka panjang, dan upaya reboisasi. Tapi Sumatera membuktikan hasil besar datang dari komitmen pemulihan, bukan asal bersuara demi yang membayar. Men of our time.